sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan. Pak Heri Pras, Anda tahu kan siapa Ustadz Doktor ini? Ini adalah Dr. Khalid Basalamah yang katanya alumni Madinah. Nah, Anda dengar fatwanya di awal. Dia menyatakan tidak boleh untuk sholat duha berjamaah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya Rasul tidak pernah sholat duha secara berjamaah. Benarkah itu Pak Pras? Ayo kita bandingkan dengan Syekh di Arab Saudi, yaitu Syekh Soleh Al-Munajjid dan juga Syekh Utsaimin. Kita bandingkan fatwa doktor yang katanya lulusan Madinah dengan orang Madinah, dengan orang Arab Saudi. Doktor lulusan Arab Saudi dengan Syekh Arab Saudi. أقول بالنسبة للجماعة في صلاة الضحى، الجماعة في النوافل طبعا لا تستحب إلا فيما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله جماعة، كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح ونحو ذلك. الضحى وقيام الليل لا يستحب فيه المواظبة على صلاة الجماعة، لكن تجوز أحيانا من غير مداومة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى جماعة وكان ذلك عرضا، يعني ما كان شيء دائم مستمر، ما كان دائما مستمرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membandingkan fatwanya doktor yang katanya lulusan Arab Saudi, yang Arab Saudi menjadi rujukan orang-orang Wahabi. Kita bandingkan fatwa orang yang katanya lulusan Arab Saudi, lulusan Madinah, dengan syekh mereka di Arab Saudi, yaitu Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid dengan Syekh Utsaimin. Mas Heri Pras, tolong dengarkan ini ya juga Mas Heri Pras. Ini Ustadz pujaanmu yang lulusan Madinah, kita bandingkan dengan orang di sana, dengan Syekh di sana, Syekh Soleh Al-Munajjid dan Utsaimin. Siapa yang paling benar? Siapa yang akan Anda ikuti Mas Pras? Anda ikut Ustadz Khalid lulusan Doktor Madinah, atau dengan orang di sana sendiri, Syekhnya sendiri malah, yaitu Syekh Soleh Al-Munajjid dan Syekh Utsaimin? Tentang hukum sholat duha berjamaah, menurut Pak Khalid tidak boleh. Ditanya hukumnya sholat duha berjamaah bagaimana? Tidak boleh, karena Rasul yang mencontohkan adalah tidak berjamaah sholat duha itu. Artinya yang dicontohkan oleh Rasul adalah sholat yang memang dianjurkan, disyariatkan untuk berjamaah. Kalau sholat duha berarti tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, sehingga Pak Khalid Basalamah mengatakan tidak boleh. Benarkah memang demikian? Kalau Mas Pras tahu apa isi pidato dari, apa isi dari fatwa Syekh Soleh Al-Munajjid di awal itu, maka Pak Pras akan mengerti bahwa ternyata sabata anin Nabi, bahwa Nabi itu memang pernah melakukan sholat duha secara berjamaah. Gitu loh Mas Pras. Sholat duha secara berjamaah, sholat tahajud secara berjamaah, ini di sebagian pesantren-pesantren memang dilaksanakan. Ada yang melaksanakan seperti itu untuk melatih santri-santrinya agar rutin sholat duha dan rutin sholat berjamaah. Baiklah, untuk Mas Heri Pras dan juga untuk Pak Dr. Khalid Basalamah, yuk kita baca fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Kalau tadi itu langsung videonya menerangkan bahwa sholat duha itu boleh dikerjakan secara berjamaah, tapi jangan langsung tiap hari terus sebagaimana sholat rawatib, jangan. Hanya saja kalau dikerjakan berjamaah ya ndak apa-apa, begitu loh. Karena memang ada pernah Nabi melakukan sholat berjamaah, tentunya dengan para sahabat. Nah,
Ini Mas Pras dan Pak Dr. Khalid Basalamah. Kita buka fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Di sini pertanyaannya, hukmu sholatid duha jama'atan, hukum sholat duha secara berjamaah. Soal lengkapnya atau pertanyaan lengkapnya seperti ini Pak Pras. Sholatud duha, sholat duha, hal yumkinu an tusalla jama'ah. Apakah sholat duha itu bisa kita sholati secara berjamaah? Artinya boleh mengerjakan sholat duha secara berjamaah. Wa in kana yumkinu dzalika atakunu jahriyatan am sirriyatan fil qiraah. Jika memang boleh, jika memang bisa untuk dikerjakan secara berjamaah, apakah bacaannya itu jahar, jelas, apa sirriyah? Gitu pertanyaannya ya Pak Pras dan Pak Khalid. Jawaban Syekh Soleh Al-Munajjid, silahkan Anda lihat, al-jama'atu fin nawafil la tustahabbu illa fima wadhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi jama'atan. Salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah ini tidak disunnahkan kecuali memang sesuatu yang memang Rasul muwadzabah rutin untuk mengerjakan solat itu secara berjamaah, sebagaimana solat kusuf, istisqa, dan solat tarawih. Selain itu, solat sunnah yang lain itu sebagaimana duha, qiyamul lail, selainnya tarawih, maka tidak disunnahkan untuk solat berjamaah. Walakin tajusu ahyanan min ghairi mudawamatin. Tapi jika dikerjakan sekali-kali asalkan tidak menjadi rutinitas setiap hari, maka hukumnya adalah boleh, bukan tidak boleh. Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid di dalam fatwanya juga mengutip pernyataan atau fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pertanyaannya, ma hukmu sholatin nafilati jama'atan? Sebagaimana sholat duha, bagaimana hukumnya sholat nafilah berjamaah sebagaimana sholat duha? Maka Syekh Utsaimin menjawab, fajaba sholatun nafilati jama'atan ahyanan la ba'sa biha. Sholat nafilah yakni sebagaimana duha yang ditanyakan itu dikerjakan secara berjamaah asalkan ahyanan, bukan rutin, maka hukumnya ndak apa-apa. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla jama'atan fi ashabihi fi ba'dil layali. Karena Rasul memang pernah mengerjakan sholat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya di sebagian malam, bukan setiap malam ya. Makanya kalau dirutini tidak boleh, tidak boleh. Ya kalau tidak rutin sekali-sekali maka hukumnya boleh. Fasalla ma'ahu dzata marra Abdullah bin Abbas. Suatu ketika kadang-kadang Rasulullah itu sholat berjamaah dengan Abdullah bin Abbas, atau suatu ketika lagi sholat dengan Abdullah bin Mas'ud dan juga sholat dengan Hudzaifah. Berarti kesimpulannya walhasil la ba'sa, tidak apa-apa jika sholat seperti duha, tahajud itu sewaktu-waktu kita lakukan secara berjamaah, asal jangan dijadikan sebagaimana sholat rawatib, dijadikan rutin tiap hari kita untuk mengerjakan sholat berjamaah. Begitu loh Pak Pras, peringati doktermu itu Pak Pras. Ini pernyataan dari Arab Saudi sendiri, syekhnya.